Si dulu sama saya datanya di mana bahwa Yesus yang di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 yang mengajarkan waspada terhadap penyesat adalah orang yang sama dengan Paulus yang bertemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sampai 9 adalah orang yang sama. Sehingga kita bisa mengambil kitab Roma. Oke, nanti validasi dulu sama saya. Ayo validasi bahwa mereka adalah orang yang sama. Kalau aku tadi sudah tunjukkan bahwa mereka orang yang berbeda. Ayo tunjukkan sama saya. Validasi dulu bahwa mereka itu Yesus yang datang di perjalanan menuju Damsyik itu, yang dia temui di padang gurun itu adalah Yesus yang sama yang mengajarkan Matius 24 nomor 4 dan 5 atau Lukas 21 nomor 8. Ayo validasi sama saya. Ya gantian, kamu kena bisu saja gantian. Itu mau dibaca sama novel itu. Ya baca novel. bentar Bang, Pak, kalau yang untuk validasi itu saya belum ini. Tapi saya tadi luruskan yang tadi Bapak kan tidak mengakui ketuhanannya Tuhan Yesus kan. Yesus. Makanya saya mau tampilkan itu, suruh hostnya tampilkan atau disuruhkan hostnya baca biar langsung dengar itu. Minta tolong itu yang Roma 10 ayat 9 itu. Masa Bapak udah tahu Yesus itu jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak tidak melalui Yesus ya? Masa Bapak tidak dulu kalau kamu mau ambil kitab Roma, kamu harus jawab. Coba dibaca dulu kan. Jawab dulu, harus kamu biar validasi Bapak dulu. Sesat gitu Jadi loh. kalau kamu tidak memvalidasi, aku tidak menerima kitab Roma karena itu bukanlah diajarkan Yesus, melainkan diajarkan oleh penyesat yang mengaku dirinya Yesus. Ini dulu kita samakan persepsi. Apakah Yesus yang datang yang anak Maria ini sama dengan Yesus yang dijumpain Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu? Bagaimana Bapak mau percaya Yesus kalau Bapak tidak mengakuinya? Tapi Bapak mengimani, maksudnya Bapak percaya pengajarannya baik. Iya. Iya, maksudnya saya bilang Bapak harus tahu ini dulu. Bapak kalau tahu Yesus baru Bapak bisa tahu ini banyak ketuhanannya Yesusnya ini. Coba dibaca dulu. Dari tadi kau tapi orangnya tidak percaya. Ngeyel gimana kau? Pak? Itu aja nggak bisa kau validasi, ngontot kau. Coba tidak, dulu Bapak. validasi itu. Kalau Bapak jangan tidak kemana-mana dulu tidak. kau kitab Roma. Aku nggak percaya kitab Roma. Kalau kau tidak bisa menunjukkan bahwa yang berfirman di kitab Roma itu, yang mengajar, yang menuntun Paulus itu adalah orang yang sama, yang mengaku dirinya sebagai utusan ini. Iya, itu orangnya sama. Iya, coba. Hanya karena yang Bapak, mengaku dirinya adalah anak Yesus, anak Maria. Hanya Coba karena Bapak tidak dulu sama saya, validasi dulu. Ketuhanannya, makanya kalau kita validasi tunjukkan dulu Bapak tidak mengerti. bahwa Yesus itu adalah Yesus yang sama yang berfirman di kitab Roma itu. Coba dulu Ini, validasi. Pak, ini Pak satu biar kita lihat dari Kejadian 1 Pak. Ini Pak biar kita mengambil rupa Yesus ini ya, biar percaya kepada Yesus ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki. Berarti gambar Allah ya kan. Kejadian 1 nomor 26. Mereka. Berarti 20, Tuhan kau di sini ya, manusia kan punya kontol. Berarti Tuhan kau punya kontol juga ya? Kemanusiaannya itu diserupakan dengan Allah, Pak. Itu yang dimaksudnya. Supaya percaya kepada berarti kalau kamu mengambil Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti Tuhan kamu di sini nggak adil. Supaya kamu percaya bahwa kamu menggambarkan Allah. Dia adalah sebagai manusia. Manusia memiliki kelamin 2 di dalam manusia. Ya. Tapi kamu kan kalau tidak percaya kepada Allah. Berarti dia tidak adil kalau itu. Tuhanmu hanya datang sebagai laki-laki. Mana Tuhan perempuan? Karena manusia kan ada 2 jenis ini. Manusia 2 jenis ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Makanya kamu mensalahartikan, kamu menyartikan dia itu adalah wujudnya seperti manusia kan?
Kalau Itu kamu kan mewujudkan dia sebagai serupa dan segambar itu sebagai wujud daripada gambar, maksud di situ si citra. Inilah kau dipelesetkan LAI. Kalau daripada original teksnya, kitabnya orang Yahudi dikatakan secitra dengan kita. Artinya manusia bisa melihat, Maha Tuhan yang Maha itu murah itu, ya Allah itu Tuhan itu bisa melihat, Maha melihat dia. Manusia mendengar, Allah itu maha mendengar. Allah itu, makanya citra daripada pencipta itulah yang ada di dalam kehidupan manusia. Itu makna itu. Jadi jangan kamu salah artikan bahwa itu mengartikan bahwa manusia itu segambar. Bisa jadi Tuhanmu ini nggak adil. Masa dia datang sebagai manusia laki-laki aja? Coba Tuhannya laki-laki mana? Perempuan mana? Nggak maka adil Tuhan. untuk Seharusnya menikah. Tuhan itu maha adil. Nggak bisa ngiri. Perempuan iri dong. Perempuan iri dong. Mana Tuhannya perempuan? Maka Allah itu tidak menikah, Tuhan itu tidak menikah. Iya, mana Tuhannya perempuan? Perempuan mana Tuhan? Kelaminnya ada perempuan. itu. Masa dia cuma datang sebagai kelamin laki-laki? Kelamin perempuan nggak ada dia datang. Itulah namanya Tuhan Allah. Tuhan nggak adil. Maka dia Nggak adil Tuhan kau. Kenapa nggak adil? Nggak adil kayak gitu. Perempuan Itu punya kan- apa? Itu kan Perempuan nggak perlu punya Tuhan. menurut Bapak. Apa perempuan nggak perlu punya Tuhan? Iya. Jadi kenapa dia nggak datang sebagai perempuan? Atau kira-kira di dalam sempaknya Yesus itu kira-kira ada dua kelamin ya? Karena Yesus itu bukan turun ke bumi karena untuk menikah. Makanya tapi untuk jangan menunjukkan samakan. kemuliaan Tuhan, kemuliaan Jangan Allahnya. samakan pemahaman kamu. Pemahaman kamu itu gabrul. Pemahaman pendeta. Pemahaman LAI. Pada original teksnya, marilah kita ciptakan manusia secitra, bukan segambar. Kamu menggantungkan pemahamanmu lewat LAI yang merubah-rubah ayat. Aku guru dan Tuhan. Menjadi aku guru dan Tuhan. You call me teacher Jadi and guru Lord. itu dari Bukan mana? teacher apa? Apa? Guru itu seperti apa? Guru ya pengajar. Ya udah, Tuhanlah mengajarnya. Iya. Kalau tidak turun Utusan ke itu bumi, pengajar. Bapak, halo. Bapak. Bapak tahu tidak Yesus itu dia sebagai Tuhan, dia dijelma menjadi manusia. Itu Tertulis. Data mana? Di mana tertulis bahwa Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Di mana tertulis? contohnya Ayo tunjukkan seperti sama saya. begini. Ayo Contohnya tunjukkan seperti datanya sama begini. saya. Jangan Bapak. modal Bapak tadi kan bilang guru Bukan tadi data, Bapak bilang gurunya itu tadi capek aku menyebut data, tapi kamu tidak ada data satupun. tapi Bapak Ayo tunjukkan Bapak datanya di bakalan mana tidak akan Tuhan itu percaya adalah Tuhan yang semua menjelma. yang kita Yesus katakan itu itu Bapak adalah tidak Tuhan yang percaya karena menjelma Bapak menjadi tidak. manusia. Ayo tunjukkan datanya, ayo. Datanya ayo, data. Bapak mau dipanjang lebar kali tinggi juga Iya, Bapak bentar. nggak bakal Naik motor, percaya karena Bapak tidak mengakui Tuhan. Iya, dia Hal percaya Bapak pada Bapak ajarannya. percaya itu tapi ajaran-ajarannya, tapi Bapak Tuhannya tidak mengakui tidak percaya. ketuhanannya. Itulah. Dia itu alfa dan omega, Omega. awal dan akhir. Bapak tahu tidak? Bapak percaya itu kok di Al-Quran juga ada. Kembali lagi ke dalam dalil dan ya. pertanyaan aku. Ya. Tadi Tadi bisa kan nggak Bapak kamu bilang guru validasi? itu fokusnya Bisa mengajar. nggak kamu validasi bahwa Yesus yang datang, yang di kitab Wahyu, yang mengajarkan Yohanes dari Pulau Patmos, yang mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega ini adalah sama dengan Yesus yang menyatakan di dalam Wahyu, di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, yang mengingatkan untuk tidak percaya kepada penyesat yang mengaku dirinya Yesus. Apakah mereka orang yang sama? Bapak tahu arti Bapak tidak? Arti Bapak, seorang Bapak. Kamu tunjukkan dulu validasinya sama Maksudnya, saya bahwa saya tanya Bapak sendiri, Bapak itu Yohanes dari Pulau Patmos bertemu dengan Yesus yang sama dengan Yesus yang berfirman di kitab di Matius 24 nomor 4 dan 5 ini.
Tunjukkan sama saya validasinya bahwa mereka adalah orang yang sama. Seperti aku menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Di mana Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Lalu lewat pengajaran Yesus dari Pulau Patmos mengatakan apa? Aku ada Alfa dan Omega. Lalu dikatakan di mana dia katakan? Di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta, di antara tua-tua itu dan keempat makhluk itu. Ya, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Kok terlihat Tuhannya? Daripada di sini Bapak dia dikatakan penjelasan di sini jauh, apa? panjang lebar, Mengutus saya ketujuh roh kasihkan Allah. contoh aja ya, sehari-hari aja Dia Bapak. menyatakan, Bapak dia menyatakan sebagai terlihat orang tua, berwujud seperti binatang, bertanduk 7, bermata 7. Yang rupanya bertanduk 7 adalah hewan, binatang bertanduk 7. Seekor anak domba. Bapak itu Alvin Bapak ini bicara nampak kali cerita sama Seekor anak Lesti domba bertanduk 7. Rupa Tuhannya Yesus rupanya tidak bisa dilihat. Rupanya Tuhannya Yesus yang dari Pulau Patmos, Tuhannya berwujud hewan, bertanduk 7, bermata 7. Ini nih yang namanya domba tersesat ini. Iya, Tuhanmu itu domba loh. Bapak Bertanduk 7. Allah Bapa yang mengutus aku. Di sini siapa yang mengutus roh Allah itu? Yesus. Bapak dengar dulu. Siapa yang Maksudnya mengutus ini? Yang mengutus Yesus contoh ini siapa? sehari-hari aja Pak. Berarti Allah Bapak itu Bapakmu ini seorang- hewan kan? Hewan bertanduk 7 loh. Iya, Bermata kan Bapak 7. sudah bicara kan sudah panjang lebar kali tinggi ini Pak, saya bicara dulu. Iya, iya itulah saya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Kalau mereka adalah orang yang sama, ya tunjukkan datanya sama saya. Bapak mengerti arti Bapak tidak? Tunjukkan Bapak, seorang datanya, Bapak, jangan seorang Bapak, curhat. seorang orang Jangan tua. curhat, tunjukkan datanya. Jangan terlalu banyak jilat pantat pendeta kalian. Bapak ini setiap hari ini. tunjukkan Ini sama untuk Bapak tapi tidak juga memahaminya. Bapak dengar dulu. Bapak itu kan tadi bilang seorang guru itu fokusnya hanya mengajar. Sedangkan di dalam rumah tangga dia itu juga seorang orang tua, seorang bapak. Dia bisa menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anaknya. Di sekolah dia bisa menjadi seorang guru yang baik. Itu kan arti bapak. sorry. Tapi bapak sama sekali tidak mengerti tentang arti seorang bapak. Arti bapak itu seperti John Martin, selamat malam agama Pak. Jadi bapak, Assalamualaikum. kalau arti orangnya itu sama loh, sama. Islam. Bapak Ali itu seorang sebagai misalnya seorang ustadz. Ya kalau di masjid ya mengajar, di rumah ya menjadi seorang orang tua. Ya seperti itu. Tadi Tuhan itu. nyimak ya Bu. Ya itu cuma Di bawah aja dulu nyimak. sehari-hari aja Pak. Itu saya kasih penjelasan sehari-hari aja. Nanti Bapak. Oke Bang Novarel, Anda mengatakan Bapak itu seperti Bapak mengajar anaknya gitu. Iya, Iya. dong Novarel. Nah, kalau di dalam Bible Bapak ini siapa? Allah. Bagaimana? Elohim. Oke. Sama. Berarti Elohim ini adalah mengajarin anaknya, betul? Iya. Yesus kalian katakan adalah anak Elohim. Elohim adalah Bapa. Berarti ada dua sosok. Seperti kata Novarel, Bapa mengajarin ini. Berarti Bapa punya anak mengajarkan anaknya. Sama seperti Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Berarti Bapa dan Yesus adalah orang yang berbeda. Ada yang berbeda Pak. Ibu. Kita ini Tuhan itu Orang satu. yang berbeda. Tidak, ibu itu pemikirannya dangkal sekali nih dari tadi. Oh tidak, oke. Labri, Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, betul? Yesus itu kan Pak Ilian, saya mute dulu ya. awal Suara jangkrik. manusia Saya itu kena sudah Farel. jatuh ke Anda dalam mengatakan dosa. bahwa Yesus adalah Bapa, betul? Novarel, Yesus adalah Bapa, betul? anak yang diutus. Tadi katanya satu, sekarang anak ini. Ibu itu dengar dulu dari tadi penjelasannya. Tadi katanya Yesus itu satu, sekarang anak yang diutus. Iya. Ibu Oke, tahu saya tidak ulang. Tritunggal itu apa? Apa itu Tritunggal? Apa Tritunggal? Tuhan kita itu satu. Bang Ali Nois. Apa itu Tritunggal? Novarel apa Tritunggal?
Kau tidak tanya di saya kah? No Farel. Ih, pede kali kau Alvin. Bukan dari tadi dijelasin Apa maknya itu lain Tritunggal? makanya. Apa itu Tritunggal? Apa itu Di mana Tritunggal? tertulis Tritunggal? Coba datanya di mana? Aku dari tadi data aku tunjukkan. Kamu satu pun tak ada. Ngoceh aja kalian di Komal. Data nggak satu pun nggak ada nggak ada bawa. Mana datanya? Ayo. Di mana tertulis Tritunggal itu? Di mana tertulis? Di mana diajarkan? Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Tertulianus atau Yesus? Coba tunjukkan datanya. Itu Hesti baca itu. Matius 20:22. Apa katanya di situ Bang Alvin? Yang sudah terjadi. Apa Bang Alvin? Matius 20:22 itu apa Bang? Baca atau sayang. Ih, panggil saya dia. Betul kan naksir lamaku kan? Cici. Kok banyak kali oten naksir lamaku lah? Hah? Kok banyak kali oten naksir lamaku? Karena Panggil saya cantik. pula dia. Bilang Ya, Alvin karena Nanti cantik. masuk ke sini biar tidak sesat. Aku Novarel dulu, Novarel. Apa itu Tritunggal Novarel? Kau tadi bawa itu. Apa itu Tritunggal? Tritunggal itu doktrin. Itu tuh Oh, istilah. doktrin. Dengar. Dia Ajaran. mengaku Tritunggal itu doktrin. Siapa yang mengajarkan doktrin itu? Doktrin Tritunggal. Dengar dulu itu kan istilah Siapa yang dari mengajarkan? ketiga. Dengar dulu. Siapa yang mengajarkan? Di mana tertulis Tritunggal itu? Kalau tidak ada dikatakan oleh Bapak, hanya mendapatkan karena mendapatkan daripada gereja yang merupakan Bapak manusia, maka Tritunggal Matius itu 15 istilah, Bapak. sudah menggenapi. Kau sudah Makanya menggenapi tidak- Matius tidak boleh 15. Apa samakan katanya dengan di yang Matius di 15 Al-Quran nomor itu, 7 sampai 9? Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku jika yang mereka ikutkan dan pahamkan, ajarkan adalah pengajaran manusia. Matius 7:15 sampai Matius 15 nomor 7 sampai 9. Tahu lah Itu orang tuh, munafiknya kata Yesus. Bapak mengerti ayat itu enggak? Mengerti ayat itu enggak? Justru karena aku mengerti lah makanya aku sabarkan Iya, sama Bapak kamu. Kamu tidak mendapat mengerti pengajaran itu, dari tidak mana itu mengerti. Tritunggal. Kalau Bapak itu tidak ajaran mengerti. Tuhan, Maksud dari tunjukkan ayat datanya itu. di mana. Kalau itu ajaran Tuhan, tunjukkan datanya di mana. Mana ajaran di mana itu? Tolong tunjukkan datanya, ayo. Tritunggal itu istilah dari orang Kristen. Itu yang Berarti rohani Kristen. Kau Dengar, manusia. dengar. Kamu berpedoman pada dirimu sendiri, pada gereja. Maka kamu adalah orang munafik. Bapak dari tadi tuh tidak paham tuh ayat yang tadi Bapak sampaikan. Itu sudah jelas. Kalau kamu beribadah, menyembah kepada Tuhan tanpa ada perintah, maka kamu adalah orang munafik. Seperti di dalam Matius 7, Matius 7 nomor 21, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, sekarang kamu pergi ke gereja, itu perintah siapa? Kalau itu adalah perintah Bapa, maka tunjukkan datanya di mana. Jangan sampai kalian nanti tidak masuk ke dalam sorga karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ayo Terus tunjukkan di Bapak- mana kehendak Bapa pergi kau ke gereja. Di mana? Bapak paham tidak itu ayat? Di mana perintah pergi ke gereja? Ayo tunjukkan datanya sama aku. Noprel, tunjukkan sama saya datanya di mana perintah daripada Bapa pergi berhari Minggu di gereja. Bersorak-sorak di gereja itu. Tunjukkan datanya sama aku. Tunjukkan datanya sama aku. Perintah Bapa atau perintah Yesus untuk beribadah hari Minggu di gereja. Tunjukkan. Bapak ini hanya Di mana perintahnya? Bapak ini hanya Mana perintahnya? Mana ayat perintahnya? saja tapi tidak memahami Di mana isinya. perintahnya? Orang-orang yang Di mana perintah pergi ke gereja itu di mana? menaati perintah Tuhan sudah Di pergi mana gereja, tapi perintahnya? masih melakukan dosa itu. Bapak itu tidak mengerti ayat yang Di Bapak mana bacakan itu. perintahnya? Kalau aku nggak mengerti, maka tunjukkan datanya biar aku mengerti. Jangan congormu. Jangan jual congor kau sama aku. Tunjukkan datanya di mana perintah pergi ke gereja hari Minggu tuh. Di mana?
Perintah siapa pergi ke gereja hari Minggu? Ayo, perintah siapa itu? Coba tunjukkan sama saya datanya di mana. Biar saya cari. Di mana datanya tertulis? Diperintahkan kamu pergi ke gereja hari Minggu. Tunjukkan datanya di mana. Kuduskanlah hari Tuhan. Hari apa? Hari Minggu tuh hari Tuhan. Di itu. mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Ayo. Di mana tertulis? Di mana tertulis kudus hari Tuhan itu di mana? Hari Tuhan itu hari Minggu. Tunjukkan. Yang saya tanyakan, tunjukkan perintah beribadah hari Minggu dan pergi ke gereja hari Minggu. Tunjukkan datanya di mana? Itu kan kuduskanlah hari Tuhan. Di mana tertulis? Di Keluaran bab Hah? Keluaran bab 20 ayat 1. Baca sebelum kamu bisa ke Keluaran, kamu baca dulu Efesus 2:15 deh. Kristus telah menebus Kristus telah dengan matinya Kristus telah membatalkan hukum-hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya. Artinya perjanjian lama atau kitab kejadian itu tidak boleh lagi digunakan karena sudah dibatalkan oleh Tuhan kau. Efesus 2:15. Tapi ikutin aja Bang Ali. Itu Alvin Keluaran. Di situ dikatakan apa? Kuduskan hari Sabat, bukan Iya. hari Minggu. Ikutin aja. Di situ Iya, memang. dikatakan Aku tahu itu kuduskan hari hari Sabat. Sabat, bukan hari Minggu. Berarti hari Sabat bukan hari Minggu. Bukanlah. Bukan. Di mana tertulis itu? Coba tunjukkan sama saya data yang memvalidasi bahwa hari Minggu adalah hari Sabat. Tunjukkan. Kok Saya tahu tengok aku, aku saya tahu terus-terusan manusia Alfi. seluruh dunia Nggak ini. bakalan kau bisa Sabat dapat itu data Alfi. hari Sabtu, bukan hari Minggu. Alfi, semakin kau melihatku, apalagi kalau aku senyum, semakin susah kau mendapatkan Jadi data. apa bedanya hari Sabtu dengan hari Minggu, Pak? Iya beda lah. Alfi, Iya kan sama-sama menyembah kan? Iya. Alfi. Mana menyembah? Perintah Iya. beribadah hari Minggu di gereja yang ku minta. Bagaimana Bapak ini? Mana Hari ada Minggu dengan menyembah hari kalian? Sabtu apa Di mana bedanya? ada menyembah kalian? Hanya beda waktu. Beda Di mana hari. menyembah kalian di gereja? Apa yang kalian sembah di gereja? Gimana Bapak ini? Menyembah itu seperti yang dilakukan oleh Yesus di dalam Mazmur 5 nomor 8. Baca Bibelmu Mazmur 5 nomor 8. Buka. Ayo buka Mazmur 5 nomor 8. Alvin, buka datanya, Pak Alvin. Buka Mazmur 5 nomor 8. Mesti cari Google. Buka datanya Mazmur 5 nomor 8. Gimana cara Yesus Kok Pak berdoa? Alvin lihat data Google Gimana sih? cara Yesus beribadah? Buka Mazmur 5 nomor 8. Geli pula gitu. Alvin, jangan lama-lama buka datanya. Itu tuh hari Sabat tuh hari Sabtu atau hari Minggu. Yang betulnya hari Minggu. Yang kamu lakukan hari Minggu di mana perintahnya? Itu hari Sabat itu. Di mana hari Sabat hari Minggu? Hari Sabat itu hari Ya kan Sabtu, namanya Alvin. aja yang berbeda. Ya apa bilang? Sabtu atau hari Minggu. Hari pertama hari apa? Hari Sabat hari berapa? Hari pertama hari Minggu. Hari Sabat tuh hari Sabtu. Hari Minggu. Alvin. Di mana Hari Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Sabtu, Alvin. Lagian kalian beribadah di situ menyembah atau gimana? Mazmur 5 nomor 8. Baca. Biar tahu kau cara Pada menyembah. hari Minggu ku turut ayah ke gereja, naik delman istimewa. Nggak tahu lagi aku lagunya. Ya, jadi begini Pak. Baca dulu Mazmur 5 nomor 8 biar kita sampai kepada poinnya. Baca dulu Mazmur 5 nomor 8. Mazmur 5 nomor 8. Bentar ya. Alvin, Ya, mana datamu? sabar sama on cam dulu.
Jangan lama-lama tuh Kamu bikin aku lama menunggu. Kamu gak akan bisa dapat datanya. Apalagi kalau kau lihat aku sambil tersenyum. Orang masih cari data kau bikin pusing. Mazmur 5 ayat 8 gitu. Iya. Ya. Alvin, Engkau membenci orang-orang yang haus darah dan penipu. Ya Tuhan. Tetapi Sorry. Ayat 7-nya. Mazmur 5 nomor 7. Sampai 8 sebenarnya itu. Alvin, mana datanya? tunggu ya. Mazmur 5 nomor 7. Dia yang cari data. Alvin, kok diam aja kamu di atas? Ada di DB lain, di TL lain orang ini. Coba ada yang di nomor 8, ada yang nomor 7 dia. Coba Mazmur 5 ayat nomor 7. Iya. Daud yakin bahwa ia akan beribadah dengan rendah hati dan penuh hormat Kok berbeda di nih? rumah Tuhan karena kasih Tuhan itu Kenapa kok Alvin? limpahan dan teguh. Musuh-musuh Daud tidak akan Bibel dari mana beribadah. itu? Weh, kok beda bibelmu itu? Mazmur 5 Coba ayat tunjukkan 7. kamu Alvin. Ih, Kok ganteng beda? rupanya si Alvin. Ya kok beda, makanya Ganteng Bapak yang rupanya salah Cici. sampaikan. Eh, Macam mana? Isi, ganteng rupanya kau ya. Coba Bapak bukalah itu. Jangan pakai itulah. Mazmur 5 ayat 7. Biar jangan pakai filter itu, biar jelas sekali mukamu. Jangan pakai itu. Apa Jangan bedanya pakai itu? itulah. Nggak jelas loh muka gitu, Alvin. Cici. Masih muda Daud yakin rupanya. bahwa ia akan beribadah dengan rendah hati dan penuh hormat di rumah Tuhan karena kasih Tuhan itu berlimpahan dan teguh. Musuh-musuh Daud tidak akan beribadah seperti Daud karena mereka sombong dan haus darah. Jadi kenapa Bapak ini dia jaringannya kurasa ini ya? Enggak. dengar ya. Di Mazmur 5 nomor 7. Berkat kasihmu ya Bapa, aku bersujud kepadamu, kepada bait Allahmu. Iya. Itu artinya. Kau dari bibel mana? Coba ambil bibel.com. Berarti beda-beda pula bibel kalian ini. Inilah kalian dah. Bapak yang salah bibel.com sampaikan ambil di situ. kitab Alkitab Sabda, coba Mazmur ambil. 5 ayat 7. Iya. Ya udah, ini yang di sini. Enggak. Dengan kasihmu ya Bapak. Coba itu, bukakan dulu di situ. Mazmur 5 nomor 8. Bagaimana caranya? Aku 8 bersujud. apa 7? Ayat 7 dari 7 8. Coba. Mazmur 5 nomor 7 sampai 8. Mazmur 5 nomor 7 sampai 8. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah. Betul dia tadi. Penumpah darah. Iya. Dan penipu. Tetapi Oke. aku berkata kasih setiamu nomor 8. Iya, kasih nomornya. Tetapi aku berkata kasih setiamu yang benar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut dan engkau. Berarti sujud kan? Bersujud kan? Iya, bersujud. Jadi Kenapa kalian di gereja itu berjoget-joget, bukan bersujud? Siapa yang memerintahkan kau nggak bersujud? Aduh, jaduk. Ya ginilah Bapak yang nggak memahami sampai di situ. Iya. Tadi saya katakan, di mana perintah beribadah di gereja hari Minggu dengan berjoget-joget. Bukan Bernyanyi-nyanyi. berjoget-joget itu, Pak. Di situ Yesusmu, Tuhanmu Itu saja memuji nama bersujud. Tuhan. Itu Yesusmu memuji bersujud. Tuhan. Bersorak-soraklah, bergembiralah. Iya, siapa Untuk memerintahkan memuji itu? dan Di mana memuliakan perintahnya? namamu. Di mana Yesus memerintahkan untuk bersorak-sorak itu? Di mana? Memuji-muji itu di mana? Tunjukkan datanya sama saya, di mana perintahnya? Ya, tunggu ya. Hari Minggu. Bantulah kawanmu Alvin. Kok diam aja kok Alvin?
Gak ada suaramu Alvin, gak ada suaramu. Gantian Heski. Orang masih Gak ada suaramu Alvin, gak ada. Makin kecil suaramu di situ, Alvin. gantian itu. Iya, bukalah datanya di situ. Di mana diperintah beribadah hari Minggu di gereja. Karena tadi di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, jika kamu mengaku aku di dalam Dia, kamu wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Itu jalan kebenarannya. Sebagaimana Yesus itu hidup, harus begitulah untuk mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Coba tunjukkan sama saya. Apa yang pernah Yesus masuk ke gereja hari Minggu berjoget-joget? Bersorak-sorai? Ada enggak? Yesus mengajarkan itu. Jawab Padahal dikatakan- Alvin. Padahal dikatakan kamu wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Satu Yohanes 2 nomor 6. Oke, di mana Pak, terus? Ini Pak. Di mana? Mazmur 68 ayat 4 sampai 6. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, nyanyikanlah sebuah lagu. Itu ya. Nyanyikanlah sebuah lagu bagi Dia yang berkendara melewati padang gurun. Namanya adalah Tuhan, bersorak-sorak di hadapannya. Jadi itulah namanya bersorak-sorak, memuji nama Tuhan. Jadi kenapa bilang tadi salah? Apa itu salah? Bersorak-sorak, memuji nama Tuhan. Pertanyaannya Bang Ali, Ada hari Minggunya di mana? Ya? Iya, yang memerintahkan hari Minggu itu di mana? Aduh, Bapak ini sudah. Hari Sabat itu hari Minggu, hari Sabtu juga itu hari Sabat. Jadi apa bedanya? Cuma perbedaannya itu. Gimana Bapak Ada ini? tertulis hari Sabat adalah hari Minggu. coba aku sapa dulu nih si Dharma ini. Dharma, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum. Dharma, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agama apa Dharma? alhamdulillah Muslim. Ya di bawah aja dulu ya Bang, Anda sudah saya hapus, minta naik terus. Alvin, kok jangan pakai filter itulah. Orang rekam ini kak. Rekam Gak ada suaramu. Jangan pakai filter. Adi kok manggil aku sayang. Bagus. Pak Ilya, di mana datanya? Hari ini Sabat saya- itu saya hari lagi- Minggu. Saya lagi cari. Sabar Ya. ya. Bantulah Alvin, bantu saudara iman kau, bantu Ngapain kau di situ kalau gak kau bantu saudara iman kau berdua? saya sudah yakin. Gak ada suaramu Alvin. Pakai headset kau. Saya itu sudah yakin sama dia. Makanya biar Sayangku, sayangku. Kau bantu saudara iman kau itu. Di mana datanya? Hari Sabat itu hari Minggu. kau bukan ke hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu itu hari Sabat. Di mana datanya hari Sabat itu hari Minggu? Kau bukan di Google tuh? Google pula disuruhnya aku buka. Depannya. Disuruhnya aku buka Google. Kan di Injil hanya Di bilang Google itu di dalam Google hari Sabat itu jatuh hari Sabtu bukan Minggu. hari Sabtu garis miring hari Minggu. Balua. Itu Google buatan kau lah itu. Hari Sabat hari Minggu. Sudah kau DM Mana saya. Pak Ilya datanya? Ya, tuh Pak ya, Ilya. ntar. Ya, Belum. oke. Jangan lama Pak. Si Alvin ini gak usah diharapin ya Pak ya. Jadi tadi Mazmur bersujud
Aku mempunyai dua data. Mazmur 14 nomor 35. Bang Yesus Naga lalu 7. melangkah ke depan 3 langkah. Lalu bersujud. Berarti ada dua data yang menguatkan Yesus melakukan peribadatan Bang Ali dengan satu-satu bersujud. dulu. Dia lagi nyari data di mana datanya Sabat itu hari Minggu. Oke. Tetap live. Tetap live sampai 1M. Tengoklah si Alvin itu gak ada guna dia di atas. Kau bilang tidak ada guna. Saya sudah kasih tahu. Hari Gak Sabat, dibantunya saudara imannya. udah saya bilang hari Minggu, kau tidak percaya. Di mana datanya? Biar dipercaya. Kita harus berbicara bukan dengan asumsi pribadi, tetapi harus dengan data yang bisa divalidasi, yang bisa menjadi rujukan narasi kita. Gitu yang namanya diskusi. Kita kasih data juga kamu tidak percaya nih kan? Ya ini ya udah ini. Kisah para Rasul ayat 17 ayat 2. Seperti biasanya Paulus masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia berbicara dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kan itu 3 hari berturut-turut, hari Sabtu dengan hari Minggu. Jadi apalagi Bapak Saya bilang kurang? tanyakan perintah dari Bapak. Perintah dari Bapak bukan perintah Paulus. Ya. Yang dikatakan di dalam Matius 7:21, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Paulus katanya. Ya Kau udah kan. ada aja kau. Jadi kan Paulus yang Melakukan nulis kehendak ini, Bapa yang di Bapak sorga. yang melakukannya. Melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak si Paulus. Kau pun Ya, datamu ya beling-beling. Itu Bukan data si Paulus. Ya itu kan data itu. Bukan data perintah Paulus. Karena kalau Paulus itu bukan firman Tuhan yang dikatakannya. Karena di Jadi dalam apa? 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukanlah sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi itu bukan firman Tuhan. Melainkan keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Aduh, macam mana Bapak nih biar lagi percaya orang seperti Iya gak bisa lah dipercaya karena dia sudah mengaku bahwa itu bukan firman Tuhan. Bapak minta data kan, jadi saya kasih data tadi Iya, Bapak bilang nggak datamu benar. itu bukan data dari firman Tuhan, melainkan data keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Bukan firman Tuhan katanya. Jadi apa artinya bedanya Minggu dengan hari Sabtu? Ya, iya kau lah yang perintah kayak yang sekarang saya minta kan, biar jelas. Kamu beribadah hari Minggu, di mana perintahnya? Kamu yang melakukannya. Ya hari Sabat. Kenapa kamu melakukan hari Minggu di mana perintah sesuai dengan Matius 7:21 mengatakan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya hari Sabat kan itu sama hari Sabtu hari Minggu, hari Sabat. Di mana samanya? Iya. Tunjukkan datanya di mana disamakan itu. Ya udah dibilang tadi sini. Di mana? Kisah para Rasul. Kisah 17 para ayat rasul 2. itu bukan firman Tuhan. Jadi firman apa itu Pak? Omongan, keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. 2 Korintus 11 nomor 17, baca. Jadi maksud Bapak ini misalnya hari Minggu ini tahu itu apa artinya untuk ibadah itu hari Minggu? Di mana perintahnya beribadah hari Minggu? Aku nggak butuh Atau hari artinya. Sabtu? Aku nggak Iya. butuh artinya. Aku butuh datanya. Di mana perintah Bapak beribadah hari Minggu di gereja? Keluaran bab 20. Hari Minggu di situ. Hari Sabat. Hari Sabat juga kau bawa. Yang aku bilang hari Minggu kok.
Ini hari Sabat. Mana bilang hari Minggu hari Sabat? Ada-ada aja Itu kau. kan Bapak ini kan hari Hari Sabat apa? itu kan hari Sabat itu kan yang dari hari Sabtu sampai di hari Minggu. Oh, itu hari Sabat. 3 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut hari Sabat semua. 3 hari. Yang ada aja kau. Nggak benak deh, nggak enak diskusimu, bah. Ngarang-ngarang kau. Jadi Gimana kenapa? itu? Jadi gini. Di Maksud Bapak mana mau minggunya menyoalkan lari-lari? ini hari-hari Di ini? mana hari Minggu, Di mana? hari Sabatnya kok lari-lari? Iya. Iya, maksud kok bisa jadi Bapak- besok hari Kamis, jadi hari Minggu, hari Sabat ke hari Minggu kau buat itu. Iya, hari Sabat semua sama kau hari. Enggak enak kali kau diskusi. Masa ngarang-ngarang kau? Di mana tertulisnya? Di mana perintah Bapak beribadahlah kamu hari Minggu di gereja dengan bersorak-sorai? Kenapa kok kasih turun dia? Isti. Suka-suka dia lah kau malnya. Aku pun bentar lagi diturunin. Kita semua bisa diturunin sama dia. Takkan begitu, saya kan cuma tanya toh. Ya suka-suka dia, ngapain kau atur? Macam istri, macam suaminya lah kau. Heran aku nengok kau. Udah aku sapa dulu. AMF selamat malam, agama apa? Agama Kristen, Kak. AMF. Ya. Salah si AMF. Alvin yang jawab. AMF. Ya, halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. AMF. Udah aku turunkan. Orang sudah jawab juga. Lanjut. Ya. Coba dulu. Di mana perintah beribadah hari Minggu di gereja? Udah alot kali doh. Udah berapa dalil yang aku tanyakan sama kalian, gak ada yang bisa jawab kalian. Sudah bilang, kita bingung mau ngomong. Mana ada sama hari Minggu? Lari-lari pula Minggu Sabat kau. Bisa jadi hari Minggu hari Sabat. Kau pun. Selamat malam semua. Selamat malam. Iya. Coba dulu, di mana datanya diperintahkan oleh Bapak untuk beribadah hari Minggu di gereja dengan bersorak-sorai? Sesuai dengan perintah Bapak yang perintah Yesus dalam Matius 7:21. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Atau mengikuti bagaimana hidupnya Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika kamu mengaku aku di dalam dia, maka kamu wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Tadi aku tunjukkan Mazmur 5 nomor 8. Aku tunjukkan Yesus bersujud. Di dalam Markus 15 nomor 30, Markus 14 nomor 35, aku tunjukkan juga di sana. Yesus melangkah 3 langkah ke depan lalu bersujud. Ya. Jadi Yesus bersujud. Tetapi kalian memaksakan beribadah hari Minggu di gereja dengan bersorak-sorai. Maka saya minta datanya, di mana perintahnya beribadah hari Minggu di gereja. Kalau aku mengatakan Yesus itu bersujud, seharusnya kalian bersujud seperti sebagaimana Yesus itu bersujud. Tetapi kalian melakukannya dengan berjoget-joget hari Minggu pula itu. Di manalah Kalau perintahnya itu? kita bersujud, Bang. Kalau kita bersujud. Bersujud ya? Katolik. Katolik. Oh, perintahnya hari Minggu itu ada, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sama juga Bapak. Mengikuti perintah yang nggak ada perintah kan? Melakukan Kalau hari perbuatan Jumat yang- ada juga perintah sholat ya.
Ada surat Jum'ah, ada di surat Jum'ah. Mau aku bacakan? Cuma boleh lihat? Boleh. Baca di surat Jum'ah. Surah Al-Jum'ah ada tuh, ya. Di dalam Terjemahannya aja, Al-Qur'an. Bang. Terjemahannya aja ya, karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Terjemahannya aja ya. Surat apa, Bang? Alvin, kemana kau Alvin? Bentar. Sabar. Udah saya kabur si masih cari Alvin. data. Masih cari data. Aja. Alvin, Bunda Hesti Naga. Boleh nanya nggak? kenapa Leomar? Dabling kau Kan Leomar. saya pernah. Ini siapa yang dabling aku ya? Coba Iya. dulu. Bunda Hesti. Bunda Hesti, ini saya mau nanya boleh nggak? Satu-satu dulu. Nanti lagi itu aku cari dulu ini di dalam ayat berapa nih ya? Quran apa tuh, Bang? Oke, di dalam surat Az-Zumu'ah Alvin, ayat Surat 9. apa? Ayat 9 Surat Az-Zumu'ah. Al-Zumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jelas ada ayatnya di ayat Bang, di di surat surat apa itu, Jumu'ah. Bang? Sorry, Bang. Surat Al-Jumu'ah Ayat ayat yang ke-9. Surat Al-Jumu'ah ayat ke berapa? Ke-9. 10 Oh iya. dan 11. Jelas ayatnya ya? Ya Allah, yang beriman. Jelas perintahnya. Sekarang beribadah hari Minggu itu belum dapat kurasa. Nah, itu. Nggak ada. Iya, hari Minggu nggak ada. Jangan sampai lo digolongkan kalian di dalam Matius 15 nomor 7 sampai 9. Di mana Nggak dikatakan apa-apa, di Bang. sana, Nggak apa-apa, Bang. hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan Begini, bibirnya, tetapi hatinya menjauh Ali. daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku jika yang mereka ikutkan adalah perintah dan ajaran manusia. Kalau tidak ada perintahnya, maka ajaran atau perilaku atau perbuatan kalian itu adalah suatu hal yang percuma, kata Yesus. Sia-sia Kalau kalian saya, pergi Bang ke Ali, nggak gereja. apa-apa. Karena gini. Berarti kalian sia-sia Saya pergi orang ke yang gereja kan? berprinsip gini. Ya nggak apa-apa. Iya sia-sia. Karena Iya, saya orang sia-sia yang kata berprinsip Yesus. gini. Jadi kata siapa Saya- yang kau ikutkan? Saya Kalau mau saya- kalian beribadah dengan sia-sia. nanti tahu Tuhan yang benar, agama mana yang patut diimani nanti kalau mati. Ya. Yang penting intinya saya berbuat baik, saya beragama, saya nggak Beragama pernah salah sama dengan orang Tuhan lain. yang lain ya kan? Gitu aja. Oke. Terserah mau Tuhan yang lain, karena saya nanti mati aja baru tahu Tuhan mana yang benar. Iya, Nah, gini, tapi kau kalau Bang salah Ali, saya menuhankan, ingin bertanya. minta 1 menit aja kau 1 detik minta, lahirkan aku kembali ke dunia, nggak boleh lagi. Kalau sudah nggak kau apa-apa, di nggak dalam apa-apa. kubur sana, terus Nggak apa-apa. ditanya sama kau, marah buka Yesus langsung dipancung kau. Ya, karena apa? Karena maksudnya tidak nggak ada apa-apa. Tuhan selain daripada Nggak Allah. masalah.
Karena Jadi nggak ada kamu data yang bisa salah nggak ada data nanti. yang bisa Udah. membuktikan ada surga atau neraka, Bang Ali, gitu. Makanya saya orang yang pertama menyatakan bahwa semua agama bagi saya nggak ada logika. Kenapa? Karena semua yang tercatat di dalam kitab suci nggak dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia untuk berpikir rasional. Gitu. Contoh satu gini, di dalam Injil Yesus membangkitkan orang mati. Di dalam Quran Muhammad membelah bulan, Isra Miraj. Apakah perbuatan-perbuatan yang tertulis itu dapat dicerna oleh kita sebagai manusia? Manusia loh, MC ya, gitu. Betul, oke. Nah, Baik. menurut Bang Ali, agama mana? Oke, biar yang saya punya jawab. logikanya? Biar saya jawab. Jelas ya, logika yang kalian bangun memang dari logika yang tidak berakal. Bukan. Kenapa? Bukan. Kenapa Semua. aku katakan Bukan, sebagai gini, Bang Ali, manusia? Semua. Jadi Sekarang bukan cuma dengar Kristen. dulu. Saya Aduh, juga udahlah menganggap ngomonglah semua agama. kau lah yang ngomong. Udah. Gitu. Nggak bisa orang ngomong kamu buat. Saya jelaskan dulu, ya. Kamu tadi mengatakan neraka dan surga itu belum ada. Sekarang begini, neraka dan surga itu kamu tidak percaya. Kamu tahu ada air, kamu bisa tahu ada air, ada api. Ya, bukti-bukti dari alam ini, bahkan diri kamu bisa merasakan bagaimana sejuknya api dan bagaimana panasnya neraka. Panasnya api dan bagaimana Bang Ali, dinginnya air. Bentar, jangan berfilsafat. Sekarang gini, aku memakai logika sama kamu. Saya bertanya Ada yang logika. baik, ada yang buruk, ada yang penjahat. Semua manusia ini berakhir pada dua prinsip. Ada yang berlawanan, ada surga, ada neraka, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ya, semuanya artinya berpatokan dengan dua hal yang tidak bisa disamakan. Enggak nyambung, Bang Ali, enggak nyambung, mohon maaf. Aduh, sekarang saya jelaskan, kamu kok ngoceh, turunkan aja kalau ngoceh dia nih. Nggak bisa orang menjawab dari tadi. Jadi saya jelaskan dulu, ya, duduk perkaranya. Ada yang panas dan ada yang dingin. Ya. Ada yang dingin, ada yang panas, ada berseberangan yang tidak menyatu. Unsur-unsur alam. Unsur alam ini ada yang tidak menyatu, yang itu yang berlawanan. Seperti ada yang haram dan ada yang halal. Demikian juga kelak. Ada yang baik, ada yang senang, ada yang tersiksa. Ya, ada yang hidup dan ada yang mati. Semuanya berseberangan. Dari unsur alam ini kita mengetahui kepastian adanya surga dan neraka. Di mana surga bagi tempat orang yang beriman atau orang yang baik, dan neraka adalah sebagai balasan kepada orang yang jahat. Ini dijanjikan lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran kita dituntun. Lewat alam kita dituntun berpikir, menemukan kepastian dan kebenaran. Kita dituntut untuk berakal, menggunakan akal pikiran kita untuk tidak memahami atau mempercayai Al-Quran. Itu hak, mempercayai surga neraka itu hak kamu. Tetapi kamu sudah diberikan akal pikiran dan diberikan nilai yang bisa kamu gunakan di dalam pikiran kamu. Adanya yang hitam, ada yang putih, ada yang ada yang panjang, ada yang pendek. Semuanya bertolak belakang. Ya. Adanya siang, adanya malam. Semua bertolak belakang. Demikian juga hidup ini. Ada yang baik, ada yang jahat. Tentunya ada yang ke neraka dan ada yang ke surga. Dijanjikanlah lewat Al-Quran sebagai akhir daripada sifat-sifat manusia. Udah? Jadi gini, Bang Ali, saya bertanya,
yang mampu dicerna oleh nalar saya sebagai manusia. Tapi penjelasan Kalau aku Bang rasa Ali bukan itu- nalar sebagai manusia. Kalau manusia berakal. Kalau itu nalar kamu itu bukan sebagai seorang manusia itu, tetapi bisa jadi kamu itu Nah, sebagai domba atau apalah betul. ya di bawah Kalau manusia. Karena manusia satu-satulah. sadar harus ada punya akal. Tadi Bang Ali ngomong, saya baru Bang Ali tanggapi Oke. kan gitu. Hmm. Nah, kalau bicara logika berarti berakal, ya kan? Ah. Berakal itu berarti hal yang pasti, hal yang ada dan hal yang kelihatan. Yang pasti itu disebut logika, logik. Nah, sementara kalau Bang Ali menjelaskan tentang keilahian, maka saya orang pertama yang mengatakan itu nggak logika. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan yang tercatat di kitab suci, semuanya itu tidak dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia. Gitu. Maksud saya, tolonglah jelasin secara sains, ya kan gitu. Oke, saya Secara jelaskan. pengetahuan. Nah, Oke. kalau masalah Di hidup dalam mati, kitab hitam suci putih itu kan Al-Quran. relatif. Baik, Ya, saya oke, jelaskan. lanjut Bang Ali, lanjut. Oke. Di dalam Al-Quran menerangkan adalah tuntunan kepada umat manusia untuk mengenalkan Allah yang seutuhnya. Lewat Al-Quran dia menegaskan menegaskan bukti-bukti kebesarannya. Contoh sebagai kebesaran yang dia tunjukkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah. Di dalam Ar-Rum dikatakan ya bahwa jasadnya Fir'aun itu terpelihara sebagai bukti tanda-tanda kekuasaanku kepada orang yang mengerti, kata Allah. Apakah Rasulullah saat itu bisa menyelam ke dasar sungai, ke dasar Laut Merah untuk mengetahui jasadnya Fir'aun? Namun eksplorasi tahun 1975 pengangkatan jasad Fir'aun daripada Laut Merah menunjukkan dapatnya ditemukannya jasadnya Fir'aun yang masih tersimpan sampai sekarang di Museum Swiss sebagai wujud ya pembuktian Al-Quran benar adanya. Menceritakan Al-Quran tentang adanya jasad Fir'aun yang terpelihara dan jasadnya selama ribuan tahun. Sekarang jasad itu diangkat dan sekarang masih ada di Museum Swiss. Itu satu bukti. Apakah Rasulullah menyelam ke dasar laut sana untuk mengatakan itu? Tidak. Kedua, diatur ayat 6. Dikatakan, kami panaskan lautan-lautan itu dengan api-api yang membara. Apakah Rasulullah pernah menyelam ke dasar laut sana untuk mengetahui adanya di dasar lautan itu ada api yang membara? Selama kepemikiran manusia, ilmu sains sudah berkembang dan adanya eksplorasi bawah laut, kita menemukan banyaknya ditemukannya gunung-gunung berapi di dasar lautan. Bahkan Indonesia salah satu yang mewarisi adanya anak gunung Krakatau yang muncul dari dasar lautan. Apakah itu bukan fakta? Padahal 1500 tahun yang lalu sudah diceritakan bahwa lautan itu dipanaskan dengan api-api yang membara. Saat manusia saat itu menerima Al-Quran, manusia tidak mampu menerima itu. Namun sekarang orang yang sudah berilmu sains, yang ada sains dan ada eksplorasi bawah laut, menemukan adanya eksploitasi bawah laut ini, yang menemukan adanya gunung berapi di dasar laut. Apakah itu bukan satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah? Hanya Allah yang mengetahui dasar lautan sana. Rasulullah sendiri tidak pernah menyelam ke dasar lautan sana. Bahkan untuk menyentuh bibir pantai pun Rasulullah tidak pernah. Lalu ilmu embriotomi yang diajarkan oleh Al-Quran, yang menceritakan penciptaan manusia dari pertemuan dua air yang hina.
Ilmu sains menemukan bahwa pertemuan zigot dan sel telur di dalam rahim manusia itu berasal daripada 2 sperma. 2. Ya. Sel telur dan yang di atas dasar persetubuhan manusia. Pertemuan 2 air yang hina. Air yang dikeluarkan oleh wanita dan dikeluarkan oleh laki-laki. Atau pejantan. Sehingga adanya timbul manusia. Apakah Muhammad itu adalah ahli embriotomi saat itu? Tentu tidak. Rasulullah hanya mengucapkan apa yang difirmankan Allah kepadanya, yang dikalamkan Allah kepadanya. Lalu terbukti. Lalu alam semesta ini, jika dirunut daripada ilmu sains mengajarkan adanya Big